Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mabad, kita buka halaman 249, pelajaran 30 ya, bab 30. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Tamamul ayah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Kita baca dulu kenapa kemudian bab ini ya tentang cinta ini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ini. Munasabatul bab li kitab Tauhid. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam. Ketika mencintai Allah Ta'ala itu merupakan pondasi agama Islam. Kasih garis bawah, cinta pada Allah itu adalah pondasi agama. Fabika maliha yakmulu dinul insan, maka dengan sempurnanya cintanya dia pada Allah itu akan sempurna agama seseorang. Wa binaqsiha yanqusu tauhidul insan, dan sebaliknya pula dengan kurangnya cintanya pada Allah akan berkurang tauhidnya pula. Ya, maka di sini nabahal musannifu ala dzalika bihadzal bab. Oleh sebab itu penulis mengingatkan kita dengan perkara ini ya, dalam bab ini, bahwa semakin sempurna cinta seorang pada Allah, semakin sempurna imannya. Kalau cintanya berkurang, ya kurang pula imannya. Paham ya? Baik. Nah, kita baca yang pertama, dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah firman Allah surat Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada yang menjadikan yattakhidhu min dunillahi andadan, menjadikan selain Allah sebagai andad. Andad itu artinya, lihat bawah, amsalan wa nudhara, tandingan dan yang semisal. Ya, jadi di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan Allah, begitu. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai tandingan Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Ay yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim, yaitu mereka menyamakan cinta mereka kepada Allah dan pengagungan mereka pada Allah disamakan pula dengan selainnya, dibagi. Jadi kalau ibarat kata misalkan apa? Kayak lingkaran. Ya, seperti lingkaran ya. 50% untuk Allah, 50% untuk selain Allah. Bisa dipahami? Ya kan, kalau kayak apa, ada lingkaran ya, di hatinya itu lingkaran begini ya, 50%-nya cinta Allah, 50%-nya cinta tandingannya itu selain Allah itu. Nah, nanti tergantung. Ini kan andad. Andad ini pakai isim nakirah. Ya, yang dijadikan tandingan ini bisa bermacam-macam. Ya, ada yang menjadikan ya cinta 50%-nya kepada Allah, 50% kepada Nyi Roro Kidul misalkan. Ada yang 50% cinta pada Allah, 50%-nya cinta kepada sepak bola misalkan. Sampai dia nyembah Diego Maradona. Alhamdulillah. Ada ya. Ngeri di Argentina itu sampai ada agama nyembah pemain bola, masya Allah. Ya. La haula wala quwwata illa billah, itulah ngerinya. Jadi demikian. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maka Allah jelaskan di ayat setelahnya, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, ay min hubbi ashabil andadi lillah, wa qila min hubbi ashabil andadi li andadihim. Sedangkan orang yang beriman itu cintanya amat sangat kepada Allah. Maksudnya ada dua. Yang pertama, kata Syekh Fauzan, dia lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Atau yang kedua, lebih cinta kepada Allah dari cintanya penyembah selain Allah itu terhadap tandingannya itu. Jadi kalau ibarat kata
Orang yang beriman kalau digariskan tadi, dibunterkan begitu, cintanya itu 100% diberikan kepada Allah. Begitu, tidak kepada selainnya. Nah, sedangkan orang-orang yang punya tandingan selain Allah itu dibagi itu cintanya. Ada yang 30% dikasih selain Allah, 40% dan seterusnya. Nah, orang yang beriman cintanya itu amat sangat pada Allah. 100% cintanya diberikan kepada Allah. Itulah yang benar imannya. Ya. Walau yaral ladzina dzalamu, dan seandainya engkau lihat orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim itu yang menjadikan tandingan selain Allah itu, id yaraunal adzab, ketika mereka melihat azab besok di akhirat. Ya. Jadi seandainya kau lihat mereka nanti akan diazab begitu, ya pasti akan cinta kepada Allah begitu. Pasti akan tobat. Pasti akan tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Nah, maka besok mereka baru akan tahu annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu milik Allah semata, wa annallaha syadidul adab, dan Allah yang sangat keras siksanya. Masya Allah. Tapi mana global dari ayat ini, yadhkuru ta'ala halal musyrikin, Allah menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin fid dunya, di dunia, wa malahum fil akhirati minal azab, di dunia keadaan mereka menjadikan tandingan selain Allah, di akhirat mereka dapat azab. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara, di mana mereka di dunia itu menjadikan tandingan bagi Allah min khalqihi, dari kalangan makhluknya, seperti orang Kristen menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan Allah. Bahkan mereka bagi 3 agamanya, ya, orang Kristen itu namanya Trinitas, 3 adalah satu, satu adalah 3. Bingung mumet, ya, 30% untuk Allah, 30% untuk Nabi Isa, 30% untuk Bunda Maryam katanya. Dan itu yang 10% yang dimbo. Ya, ini konsep yang sangat batil yang diciptakan oleh Paulus, ya, yang sungguhnya Nabi Isa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, ada kan dalam Al-Qur'an Allah bertanya besok ya di akhirat, bagaimana ya Isa anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau berkata pada manusia, jadikan aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah, ya, maka Nabi Isa pun mengingkarinya. Subhanaka, ya, maha suci engkau ya Allah. Ya. Jadi Nabi Isa tidak pernah melakukan perkara seperti itu. Nah, di sini mereka di dunia menjadikan tandingan selain Allah, mereka menyamakan kecintaan mereka pada Allah, pengagungan mereka pada Allah, mereka samakan dengan tandingan itu. Maka Allah menyebutkan, ya quru subhanahu annal mu'minina yukhlisunal mahabbata lillahi kama yukhlisuna lahu sa'ira anwa'il ibadah. Orang beriman itu mengikhlaskan cintanya hanya kepada Allah semata, sebagaimana mereka mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Baik, faedah yang kita bisa ambil yang pertama, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu bi mahabbatillah fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Kasih garis bawah tuh, syirik akbar. Siapa yang menjadikan tandingan selain Allah, lalu dia samakan cintanya dan cinta dia pada Allah, cintanya untuk Allah dan untuk tandingan Allah itu dia bagi 50% 50% begitu, maka dia melakukan syirik besar. Ini sebagaimana orang-orang yang cinta pada Nyi Roro Kidul itu, makanya mereka sampai ngasih sesembahan pada Nyi Roro Kidul itu. Nah, dan yang semisalnya. 2, anna minal musyrikina, bahwa di antara orang-orang musyrikin man yuhibbullaha hubban syadidan, mereka ternyata ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat, wala yanfa'uhu dzalika illa bi ikhlasil mahabbati lillah, tetapi cintanya orang musyrikin itu tidaklah bermanfaat sedikit pun kecuali kalau mereka mau mencintai Allah 100%. Jadi gampangannya memang diakui orang musyrikin itu ada cintanya pada Allah, tapi nggak sempurna. Mereka menyamakan cintanya pada Allah dengan cinta kepada tandingan Allah. Itulah namanya syirik, begitu. Ya, jadi kalau mau beriman, cintanya harus 100% untuk Allah, tidak dibagi cintanya, ya. Baik, sekarang kita pindah ke yang kedua. Wa qaulihi ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya,
Ini kalau mau lengkap ayatnya yang ada di bawah itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya, kita lihat ini masih dalam bab cinta. Kita harus mengikhlaskan cintanya kita hanya pada Allah. Allah mengatakan, katakan, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ya, ikhwah, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, asyirah tuh lihat artinya akribaukum ma'khudun minal isyrah, yaitu kerabat-kerabat kalian. Lalu amwalun iktaraftumuha, harta yang iktaraftumuha kalian, artinya iktasabtumuha, harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takutkan kasadaha fawata waqti nafataha warawajaha, kalian khawatirkan hilang momentum untungnya, momentum dapat untungnya, kalian khawatir rugi. Wa masakinu tardaunaha, dan juga masakin manazil, tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian ridhoi, maksudnya tak jubukum al iqamatu fiha, yang kalian senang bangga tinggal di dalam rumah itu. Jadi katakan, kalau itu semua ahabba ilaikum minallahi, ternyata lebih kalian cintai, in kanat hadhil asya, kalau semua perkara ini lebih kalian cintai dari Allah wa rasulihi wa jihadin fisabilihi, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasul, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tarabbas artinya intadhiru, tunggulah, ma yahullu bikum min iqabihi, tunggulah apa yang akan datang kepada kalian dari siksa, ya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya, perkaranya. Artinya kalau kalian lebih cinta terhadap urusan duniawi daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad di jalan Allah, tunggulah kalian akan dapat siksa, begitu gampangnya, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Orang fasik itu mengutamakan keurusan dunia daripada akhirat, ya. Mana global dari ayat ini kita pahami, amarallahu nabiyahu an yatawa'ada, Allah memerintah nabinya untuk mengancam, man ahabba hadhil asnaf, siapa yang mencintai golongan-golongan ini, fa'atharoha au ba'daha ala hubbillahi wa rasulihi, yang dia utamakan, atharo di sini yu'thiru walau kana bihim khasasah, kalian utamakan atau sebagiannya kalian lebih utamakan di atas cinta kalian pada Allah dan Rasulnya, lihada wa fi'li ma aujaballahu alaihi minal i'malil lati yuhibbuha wa yardaha, dan lebih kalian cintai, lebih kalian dulukan daripada mengerjakan apa yang Allah wajibkan atas kalian dari amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, seperti hijrah, kal hijrah wal jihad wa nahwi dzalika, seperti hijrah, jihad, dan yang semisalnya. Fabada Allahu bil aba, maka Allah mulai di sini dengan menyebut bapak, lalu anak, wal ikhwan, saudara, wa kadzal asdiqa, lalu kerabat, wa nahwihim, famanidda'a mahabbatallahi. Terus ini kasih garis bawah nih, siapa yang mengklaim dia cinta pada Allah, wa huwa yuqaddimu mahabbata hadhil asya, tapi kenyataannya dia lebih cinta kepada semua ini, ala mahabbatihi, atas kecintaan dia pada Allah, fahuwa kadhibun, maka cintanya itu dusta, ya. Wal yantadhiril uqubata, dan silahkan tunggu akibatnya, silahkan tunggu siksanya. Kasih garis bawah sampai situ, ya. Ini poinnya di yang baru kita baca ini, siapa yang mendahulukan cinta urusan dunia daripada cinta pada Allah, Rasul, dan jihad, tunggu saja, ya, tunggu saja dapat musibah, dan itu cintanya dusta.
Ya, contoh kenyataannya dalam dunia kita sebut contoh aja, mendahulukan cinta dia kepada ini mungkin kan disebut kalimat bapak-bapak, ibu-ibu. Ini cuman contoh ya. Misalkan ini yang disebutkan oleh para ulama, kaidah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ada taat pada makhluk dalam masalah maksiat pada Allah. Misalkan ada bapak atau ibunya melarang kerudungan. Duk, enggak boleh kerudungan. Kowe nek ambek kerudungan tak usir kamu dari rumah. Wih, misalkan. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya dia dakwai dulu bapaknya. Bapak, bu ampun ngonten orang Islam itu kan diperintah oleh Allah begini, diperintah oleh Rasul begini. Alhamdulillah kalau bapaknya cair, akhirnya oh ya enggak apa-apa lah kerudungan. Tapi kalau enggak, kamu salah, bukan anakku lagi. Waduh, piye iki ceritane? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia kemudian ya wis lah aku rasa kerudungan we? Paham? Ya ternyata terkadang seperti itu kejadiannya. Ya, kejadiannya. Bahwa terkadang kita diberi pilihan sulit oleh sekitaran kita untuk pilih taat dia tapi maksiat atau pilih taat kepada Allah. Maka dalam hal ini kita harus dahulukan ketaatan kepada Allah. Di zaman-zaman sebelum kita lebih ngeri lagi. Ya, bagaimana kaumnya ya para nabi, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, dan bahkan kisah yang paling ada dalam Al-Qur'an juga kan, paling heboh kan diantaranya kisahnya Ashabul Ukhdud, ya kan, yang mana diuji oleh raja saat itu yaitu Yusuf bin Nuwas namanya, yang kalau beriman pada Allah dan meninggalkan agama nenek moyangnya dibakar. Masya Allah, ngeri kan? Jadi pilihannya iman pada Allah atau pilih mati. Maka orang yang cintanya pada Allah saat itu akhirnya mereka membuktikan mereka lebih pilih dibakar, lebih pilih cinta kepada Allah daripada harus mati juga karena tidak mau beriman kepada Allah. Jadi mereka mengutamakan cintanya kepada Allah. Masya Allah, seperti itu gambarannya. Ya, nanti kalau urusan yang lebih remeh, misal ya, saya bilang lebih remeh itu karena ya kadang manusia itu terlalu cinta pada dunia. Ada orang kerja, dodol lah begitu. Ada azan, laki-laki. Harusnya apa yang dilakukan? Ya tutup sebentar tokonya kayak di Mekah. Terus dia pergi sholat, selesai ya enggak? Nanti habis itu jualan lagi. Atau seperti sekarang nih Ramadan, siang hari dia Islam, ya kalau bisa dia enggak jualan makanan misalkan di siang hari. Nanti malam kan masih banyak, sore juga bisa jualan lebih laris. Ya, tapi terkadang kita itu kadang mendahulukan urusan duniawi kita, akhirnya ya wis lah luwih pilih jaga toko daripada jaga sholat. Nah, yang semisalnya, maka ya seperti inilah yang kenyataan yang terjadi di dunia. Nanti antuna ya mungkin terjadi tuh nanti misalkan suatu saat kuliah, wah misalkan pilih mana antara tidak pakai kerudung, maksudnya dengan pakaian yang syar'i, atau pilih dicela sama temennya. Masa aku punya teman ninja? Oh iya toh, siapa? Itu loh namanya. Nah nanti disebut. Loh kenapa kok ninja? Oh dia cadaran, dia pakai hitam-hitam, dia pakai gelap-gelap terus. Kalau kita ini kan kece, enggak pakai yang keren-keren. Nah itu nanti akan terjadi saudari-saudari. Kalau kuliahnya di tempat umum bisa jadi itu terjadi. Paham? Maka marilah kita dahulukan cinta kita kepada Allah. Ini bukti. Kalau semakin besar imannya, semakin cinta pada Allah. Semakin susut imannya, semakin tidak cinta kepada Allah. Ya. Tapi keterkaitan ayat ini dengan bab ya, anna fiha wujuba taqdimi mahabbatillahi wa mahabbati ma yuhibbuhullahu minal ashkhasi wal a'mali ala mahabbati ma siwa dzalika. Bahwa di dalam ayat ini ada kewajiban mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada apa yang Allah cintai daripada cinta kepada individu atau perbuatan lain di atas kecintaan pada selain Allah itu. Jadi Allah dan Rasulnya harus didahulukan daripada selainnya. Nanti di bawah lagi ada dalil yang menegaskan lagi. Faedah yang pertama, wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbu. Wajibnya mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Lalu yang kedua, wujubu hubbin nabi
wajibnya mencintai Nabi. Ini dalil wajibnya cinta Nabi. Cinta pada Allah, cinta pada Nabi, ini syariat Islam. Ya, pernah ada dai kondang tapi ya begitulah, mengerikan pemahamannya. Dia mengatakan cinta pada Nabi itu nggak butuh dalil katanya. Ya piye iki? Wong jenenge agama ora butuh dalil. Makanya dia cara mengungkapkan cintanya kepada Nabi salah, ya, dengan ilmu kebal, dengan sholawatan di depan kuburan dan yang semisalnya. Padahal Nabi tidak pernah ngajarin seperti itu. Ya, jadi ternyata urusan cinta Allah, cinta Nabi ini landasan Islam. Dalilnya ini yang sedang kita bahas ini. Lalu yang ketiga, al-wa'idu ala man kanat hadhihi athamaniyatu wa ghairuha ahabba ilaihi min dinihi. Ancaman bagi siapa yang 8 golongan itu lebih dia cintai daripada agamanya. Ya tadi, bapak-bapak, anak, istri dan sebagainya lebih dia dahulukan daripada cinta pada Allah, maka tunggulah akan adanya urusan perkara dari Allah Ta'ala. Paham ya sampai sini? Nah,